Halo sahabat V, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Felis Convi, channel tentang jalan-jalan, kulineran, dan staycation bareng V, Mami, dan Dedi. Sahabat V, di video kali ini kita mau seru-seruan bareng nih. Mami mau ngasih tahu tentang perjalanan 2 hari 1 malam ke Kuala Lumpur dari Jakarta. Itu gimana? Apa aja persiapannya, dokumennya kah, dan di sana tuh bisa kemana aja, kulinerannya tuh bisa apa aja gitu kan ya. Tempat-tempat ikoniknya tuh apa aja. Tonton sampai habis ya sahabat. Oke, pertama kita harus persiapan dokumennya, salah satunya adalah mengisi MDAC atau Malaysia Digital Arrival Card secara online ya. Jadi kalian tinggal klik aja di Google gitu ya, MDAC, dan ingat ini tuh gratis. Jadi kalau misalnya ada yang meminta pembayaran dan lain sebagainya itu nggak usah dihiraukan, cari yang situs yang benernya gitu ya. Nah pas kita masuk langsung registrasi seperti ini, kayak ngisi nama ya, detail-detailnya, terus nomor telepon kalian, waktu kedatangan kalian dan kepulangan kalian. Jadi pastikan kalau misalnya kalian ke Malaysia itu sudah ada jadwal pulangnya gitu ya. Terus flight kalian ke sana atau transportasi kalian ke sana itu menggunakan flight atau apa gitu ya. Nah itu diisi nomor flightnya, nomor keberangkatannya ya. Terus tinggal pilih kalian memilihnya air atau misalnya mungkin kalian bisa pakai kapal juga bisa ya kalau menyeberang gitu. Nah terus ngisi di sana kalian tinggal di mana, di hotel kah atau di rumah keluarga kah atau di mana, tinggal isi aja. Terus tempatnya di mana gitu ya, state dan city-nya, postcode-nya juga diisi. Nah itu kalian bisa cek kira-kira kalau misalnya di hotel ini postcode-nya tuh apa, terus alamat lengkapnya itu di mana, itu kalian bisa cek di Google. Nah setelah kalian submit gitu ya, setelah kalian submit kan di situ kalian ngisi email kalian ya. Nah nanti di email kalian akan ada kayak pemberitahuannya gitu ya, kalau misalnya kalian sudah bisa masuk ke negara Malaysia. Jadi nanti itu bisa di print atau di screenshot, nah untuk dilihatkan pas di imigrasinya Malaysia. Oke, jadi Mami berangkat tuh dari Terminal 2 ya sahabat, Terminal Keberangkatan Internasional yang di Terminal 2 karena Mami menggunakan Batik Air-nya Malaysia gitu. Nah untuk Batik Air Malaysia ini Mami dapat sama bagasinya itu 20 kilo kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi tinggal check-in aja, kalian bisa online check-in, tapi walaupun online check-in kalau kalian bawa bagasi ya kalian tetap harus drop bagasi kayak gitu ya. Oke, ini udah keberangkatan internasional, jadi ke imigrasi itu sebenarnya pas mau ke imigrasinya tidak boleh men-shoot. Jadi sebenarnya Mami kemarin sudah sempat sedikit men-shoot ya gitu, tapi pas mau masuk ke imigrasinya tuh nggak nge-shoot sebenarnya, cuman kayak kelihatan mungkin dari jauh Mami nge-shoot, terus disuruh hapus sama petugas bandaranya. Jadi sebenarnya boleh apa nggak sih? Ya sebenarnya di situ ditulis ya tidak boleh men-shoot, itu pas yang kita online immigration-nya. Jadi pas di online immigration itu kita tinggal tap paspor kita gitu, terus kita tinggal ngeliat ke layar muka kita, terus nanti langsung kebuka pintu otomatisnya kayak gitu. Tapi ya it's okay lah, pasti banyak juga yang udah tahu gimana kalau misalnya prosedur ke luar negeri. Oke, kita take off tepat di jam 12:30 siang waktu itu, dan kebetulan Mami dapetnya di tengah nih, jadi agak kurang seru pemandangannya gitu ya. Oke, seperti ini keadaannya di atas. Smooth sih lumayan gitu ya, cuman agak turbulen sedikit pas mau mendarat di Malaysianya gitu, karena cuacanya sih sebenarnya nggak terlalu di atas, kayak kurang oke gitu cuacanya, jadi agak turbulen sedikit kayak gitu. Kita
sampai di Malaysia sekitar 2 jam perjalanan ya, karena kita perbedaannya juga kalau nggak salah 2 jam juga. Jadi sampai di sana itu jam setengah 2 waktu Malaysia gitu ya sahabat. Sampai di sana kita langsung menuju ke imigrasi. Jadi sebelum kita ngambil bagasi kita, itu kita ke imigrasi terlebih dahulu. Nah pas di imigrasi itu kalian memperlihatkan pastinya paspor kalian sama yang tadi MDAC yang sudah kalian isi kayak gitu. Ada yang beberapa random ya sebenarnya, ada yang beberapa di imigrasi itu kayak ditanyain tinggal di mana, terus tiket pulangnya mana gitu. Ya sebenarnya kalian siap-siap aja karena itu random gitu, nggak semuanya itu ditanyain karena kan orang banyak panjang ya gitu kan, nggak mungkin juga semuanya itu ditanyain. Jadi random aja, tapi kalian harus mempersiapkan aja. Jadi tiket pulangnya itu mana, terus kalian tinggal di mana, terus dalam kegiatan apa, sampai kalau misalnya memang kalian booking hotelnya itu melalui aplikasi, itu di screenshot aja dan dikasih lihat ke mereka kayak gitu. Oke, kita sudah selesai dari imigrasi, sudah ngambil bagasi, kita akan keluar gitu ya. Nah buat kalian yang menggunakan transportasi umum itu tinggal melihat petunjukannya saja. Jadi petunjuknya itu semuanya lengkap di bandara. Nah kebetulan Mami waktu kemarin kan memang tidak menggunakan transportasi umum, tapi it's okay lah ya. Jadi setelah itu kita langsung bisa nih buat kalian ke hotel terlebih dahulu, karena waktu itu kita udah sampainya udah sore ya, jadi keluar dari imigrasi dan lain sebagainya itu udah agak sore. Tapi sore di sini jam 4-an gitu, itu masih terang kayak gini nih sahabat. Jadi kita masuk ke hotel terlebih dahulu, kita check-in dulu, kita naruh barang dulu, bersih-bersih dulu gitu ya. Terus kita mau lanjut ke tempat makan nih setelah ini. Nah, ini hotelnya di Foxlight di Cyberjaya. Buat kalian yang mau ngeliat review lengkapnya, sudah Mami review ya di episode sebelumnya. Jadi tinggal kalian lihat aja, nanti videonya akan Mami attach di sini, dan juga nanti di deskripsinya juga ada linknya ya. Jadi nanti kalian lihat aja bagaimana keadaan hotel Foxlight yang ada di Cyberjaya. Oke, setelah itu kita makan malam ya sahabat. Makan malamnya itu di Tom Yam Kung. Ya namanya aja udah Tom Yam Kung, itu pasti Thailand ya. Sawadee-kha. Jadi kita jauh-jauh ke Malaysia, makanan pertamanya malah makanan Thailand. It's okay. Nah, makanan Thailand ini makanannya halal ya sahabat, jadi sudah ada sertifikat halalnya. Jadi kalian bisa banget nih kalau misalnya kesini mau makan di mana di daerah Cyberjaya, itu bisa banget ke Tom Yam Kung ini kayak gitu. Nah di sini pastinya kan yang menu-menu andalannya menu-menu andalan Thailand kayak gitu ya. Di sini ada persifoodan, terus ikan gitu ya. Di sini enak-enak semua makanannya, alhamdulillah kemarin, dan worth it sih menurut Mami. Jadi buat kalian yang bingung misalnya lagi di Cyberjaya terus lagi di Malaysia tapi pas banget lagi Cyberjaya, nah bisa banget ini recommended, walaupun bukan autentiknya Malaysia ya, walaupun ini Thailand, tapi it's okay lah buat kalian yang mungkin sudah terbiasa di rumah gitu ya makan makanan Thailand gitu. Ya udah di sini daripada nanti misalnya medok banget Malaysianya, takutnya nggak kurang suka kayak gitu. Nah di sini makanannya itu enak, worth it, dan pastinya ada seafoodnya ya, dan ada ikannya juga. Nah itu di situ ada kayak kremesan, kremesannya enak gitu sahabat. Jadi makanannya sih enak semua. Jadi di hari pertama malam pas baru datang itu makanannya mantap banget.
Oke, setelah kita makan di Tom Yam Kung, kita lalu kembali ke hotel. Nah, sebelum balik ke kamar itu karena memang hotel kita itu di bawah atau samping-sampingan sama mall, jadi kita nge-mall dulu sebentar ya. Nah, mau reviewnya mallnya seperti apa itu ada di review hotelnya. Oke, pagi sudah datang. Di hari kedua ini padat merayap ya, karena memang waktu kita mepet ya, jadi memang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, di awal ini kita pertama ke arah Batu Cave ya. Jadi sebenarnya Batu Cave-nya itu lagi direstorasi patung dewanya itu. Jadi kita tidak masuk ke Batu Cave-nya. Jadi kita cuma ke S9, Success 9 ya. Itu tempat oleh-oleh kayak gitu. Tapi kalau Mami sendiri tidak merekomendasikan ke sini. Kenapa? Karena harganya sebenarnya lebih tinggi daripada nanti kalau kita di Maibin atau di Hanifah yang di kawasan Masjid India kayak gitu. Nanti kita review untuk di kawasan Masjid India untuk review oleh-oleh, yang pembelian oleh-oleh itu sudah Mami review juga sebelumnya ya sahabat. Jadi yang belum ngeliat videonya dan yang mau tahu informasinya, kuilah pokoknya nanti Mami attach di atas link videonya dan juga di deskripsi gitu. Nah di sini waktu itu Mami cuma beli teh tarik aja. Ada kopi juga ya yang khas dari sini gitu. Ada kopi juga tapi Mami nggak beli kopinya nggak di sini. Jadi nanti Mami beli kopinya di kawasan Masjid India nanti ya. Oke, perjalanan selanjutnya yaitu ke Genting Highland. Jadi kalau misalnya kalian punya waktunya mepet kayak gitu ya, nah boleh banget nih setelah dari Batu Cave itu kalian ke Genting Highland. Jadi Batu Cave dan Genting Highland itu satu jalur gitu sahabat. Jadi dari Batu Cave terus langsung ke Genting Highland. Nah, Genting Highland ini kan memang tempatnya itu di dataran tinggi ya, udaranya sejuk. Nah, yang mau lagi-lagi ya, di sini ada theme parknya, ada mallnya, terus ada spot foto serunya gitu ya, sahabat. Terus view-nya juga bagus. Reviewnya lagi-lagi sudah Mami review di episode sebelumnya. Nah, Mami attach lagi ya nanti videonya di atas dan di deskripsi. Silakan kalian lihat review lengkap dari Genting Highland pas terakhir Mami kemarin datang ke sana kayak gitu. Nah, di sini sahabat, Mami makannya di sini gitu ya. Setelah tadi muter-muter, makannya tadi di hotel juga dapet gitu ya sarapannya. Terus Mami makan lagi di sini. Nah, Mami makan di sini harganya itu sekitar 40 ringgitan, tapi ini porsinya besar dan bisa sharing. Pastinya kalau Genting Highland itu wajib naik gondolanya ya sahabat ya, atau di sana kalian bisa melihat dari atas langsung pemandangan pegunungan kayak gitu.
Terus next kemana setelah dari Genting Highland? Pastinya ke ikonnya Kuala Lumpur. Kemana lagi kalau bukan ke KLCC ya sahabat ya. Nah dari Genting ke KLCC ini cukup jauh gitu ya, sekitar 1 jaman gitu lah ya gitu. Nah ini adalah ikonnya Malaysia dan wajib banget didatengin kalau kalian pertama kali datang ke Malaysia gitu. Jadi kayak harus foto banget gitu di Menara Kembar ini gitu. Di Petronas Twin Tower ini gitu ya. Yang tingginya itu sampai 400 meteran gitu. Nah, ini adalah salah satu kan gedung tertinggi di dunia ya kan. Jadi pasti banget harus ke sini. Nah, buat kalian yang pengen shopping juga bisa ke sini. Kalau tadi di Genting itu ada premium outletnya, nah di sini ada Surya KLCC-nya. Ini the real premiumnya. Barang-barang branded dan mewahnya tuh ada di sini gitu. Jadi selain kalian belanja juga di sini ada tempat makan juga gitu, bisa buat jalan-jalan juga. Sebenarnya ada KLCC Park-nya, cuman pada saat itu Mami belum sempat nge-review ya. Coba nanti next ya, insya Allah kalau misalnya kesini lagi nanti kita review KLCC Park-nya. Di situ ada playground buat anak-anaknya, terus view kalian foto dari KLCC Park itu lebih cakep sebenarnya kalau daripada yang dari Mami kemarin, tempat Mami kemarin itu gitu, yang di pelatarannya. Oke, setelah itu sahabat, tadi karena tempat belanjanya tidak terlalu mengasyikkan ya, akhirnya kita ke kawasan Masjid India. Jadi sebelum ke bandara nih, balik lagi ya, sebelum bandara itu kita bisa jalan-jalan dulu di Masjid India kayak gitu. Sebenarnya nih sahabat ya, Masjid India ini tuh deket sama KLCC. Jadi dari KLCC sebenarnya kalian bisa ke kawasan Masjid India terlebih dahulu gitu ya. Ke kawasan Masjid India kalian bisa belanja dulu nih di Maidin dan di Hanifa. Untuk review lengkapnya bisa nanti Mami attach lagi ya videonya di atas. Nah setelah kalian seru-seruan belanja, nah nanti balik ke Cyberjaya. Jadi Cyberjaya itu arah ke
airport gitu ya sahabat. Jadi arah airport itu ya Cyberjaya itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau belanja dulu di kotanya atau di Kuala Lumpurnya, boleh banget. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan di KLCC ya, jadi kita makanlah atau melipirlah ke Padi House di Cyberjaya lagi gitu. Jadi kita balik lagi nih ke Cyberjaya gitu. Nah, jadi memang makanannya itu banyak menunya, menu pilihannya itu banyak. Ada yang otentiknya Malaysia, ada juga westernnya gitu ya. Jadi kalian bisa pilih nih di sini, mau yang bener-bener Malaysia banget atau mau yang internasional lah gitu, yang western aja lah gitu. Takutnya terlalu berempah atau gimana gitu ya, nggak masuk, itu bisa juga gitu. Jadi di sini banyak pilihan makanannya. Di sini adalah restoran keluarga sebenarnya, jadi memang enak banget, nuansanya juga adem kayak gini ya sahabat. Nah kebetulan waktu itu kita pas datang lagi mendung-mendung gitu juga ya sahabat. Nah di sini restorannya selain makanannya enak, yaitu tadi Mami bilang makanannya, jenis makanannya itu banyak sahabat. Jadi kalian bisa yang mau yang apa, mau yang Thailand kah, mau yang Malaysia otentik kah, atau mau yang India kah, atau yang mau western, itu ada juga gitu. Jadi pas banget buat keluarga, buat yang seleranya tuh macam-macam gitu ya. Nah datang aja ke sini gitu kan, satu tempat, dan kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian masing-masing. Sebelum ke bandara, kalian bisa mampir dulu untuk sholat di Masjid Sultan Abdul Samad ya. Itu di kawasannya Kuala Lumpur International Airport-nya gitu ya sahabat. Jadi masjid ini adalah selain terletak di dekat bandara ya, masjid ini juga berfungsi sebagai pastinya tempat ibadah gitu ya. Terus banyak para pelancong dan lain sebagainya baru turun nih gitu ya, terus mau sholat dulu gitu. Nah bisa banget di masjid ini gitu. Nah masjid ini tuh dibangun di tahun 2000 sahabat, dan memang arsiteknya itu adalah arsitek Islam modern, dan masjid ini tuh luas, jadi bisa menampung sampai 5.000 jamaah gitu. Arsitekturnya Islam modern tapi dicampur dengan tradisionalnya juga. Oke, setelah itu kita come back home. Kita balik lagi ke bandara. Nah ini ya sahabat, buat sahabat yang mau balik dari Malaysia ya, itu harus spare waktunya cukup panjang karena antriannya itu juga sangat panjang ya. Antrian untuk check-in, antrian untuk drop bagasi pun juga panjang. Jadi kalaupun kita sudah online check-in, kita harus drop bagasi kan. Kecuali kalian yang nggak pakai bagasi ya, cuma cabin baggage saja gitu yang 7 kilo, it's okay. Tapi kalau misalnya kalian pakai bagasi di luar, itu harus drop bagasi, dan drop bagasinya itu ngantrinya panjang sahabat. Mau kalian rombongan, mau kalian sendiri, itu ngantrinya panjang. Jadi harus spare waktu yang cukup panjang. Karena setelah itu kalian imigrasi lagi nih ya, ngeliatin paspor dan lain sebagainya. Terus kalian masuk kan, mau ke ruang tunggu. Mau ke ruang tunggunya itu juga jauh. Jadi perjalanannya tuh panjang sahabat ya, jadi harus di spare waktunya yang cukup panjang. Oke, kita alhamdulillah smooth aja nih. Terus kita udah sampai di ruang tunggu nih ya sahabat. Ruang tunggunya seperti ini. Nah di ruang tunggu ini tidak ada kamar mandinya, jauh dari ruang tunggu. Jadi kalau misalnya kalian mau ke kamar mandi, sebelum masuk ke ruang tunggu itu mending kalian ke kamar mandi terlebih dahulu, karena ruang tunggunya itu dibuka sekitar 15-10 menitan pas mau kita boarding kayak gitu. Oke, kita akhirnya take off dari Malaysia. Kita sore waktu itu ya, sore. Masya Allah nih, ini keadaannya. Dan sampai di Indonesia itu sudah malam, sahabat. Masya Allah ya.
Oke, kayak gitulah info dari Mami gimana sih perjalanan 2 hari 1 malam buat kalian yang pertama kali ke Malaysia. Jadi tempatnya memang tidak terlalu banyak akhirnya dikunjungi, tapi lumayan lah ya yang ikonik-ikoniknya itu bisa kalian kunjungi. Kayak Genting Highland-nya, kayak LCC Tower-nya, terus ada makanan-makanan enaknya juga yang bisa kalian yang bisa Mami kasih rekomendasi buat sahabat V semuanya. Oke deh, semoga itinerary ini menjadi referensi buat kalian yang mau short escape to Malaysia dari Jakarta. Jangan lupa like, share, dan subscribe, follow semua akun media sosial kita, dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan sama ada perjalanan apa lagi sih dari Mami atau video seru apa lagi yang bakal Felis Confi berikan kepada sahabat V semuanya. Terima kasih sahabat V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.